rahasia kewaliane si A iku ditutupi Allah dengan cara sifat-sifat manusiawiyahnya supaya orang lain tidak tahu. Akhirnya si A tadi ya seperti pada umumnya masyarakat berkeluarga, nikah, bekerja menjadi pedagang, petani, pemulung, jual kayu, jual rosokan. Berbagai macam cara Allah menutupi kewaliannya. Sehingga orang lain tidak tahu kalau itu kekasih Allah. Terus ciri daripada kekasih Allah itu yang bagaimana? Disebut kekasih Allah. Ciri ini sudah ada di dalam hati jenengan atau belum? Pertama, dia senantiasa atau selalu bahwasanya Allah, minimal Allah hidup terasa dekat. Ketika saat dia berdiri dalam hal apapun, duduk dalam hal apapun, duduk apa ada duduk yang remi, tahu remi nggih? Duduk remi, duduk jualan, duduk apalah gitu. Kalau berdiri macam-macam, ada berdiri kerja, berdiri sholat, apapun itu. Dan atau dalam keadaan dia sakit, berbaringnya sakit, apakah berbaringnya itu tidur, apakah berbaringnya mohon maaf aku gak wani nyawang rona nek ngomong kuwi mau. Wis pokoknya berbaring ngoten, selonjoran. Hatinya selalu minimal selalu bahwasanya Allah itu selalu bersamanya, yang melayani bernafas, yang melayani mendengar suara, yang melayani melihat, yang melayani berkata apapun, itu minimal. Nah, untuk menuju wilayah hati bahwasanya Allah terasa dekat, bukanya itu dia harus paham dan menerima sekaligus mengamalkan adzikru bisiril asror. Pun situ satu, itu cirinya. Yang kedua, seiring berjalannya waktu dia selalu berzikir tersebut, maka yang ada, yang terjadi, yang nyata dalam pandangan hatinya selain Allah itu sudah tidak ada. Walaupun pandangan mata zahir selain Allah masih ada, tapi dalam pandangan mata batin selain Allah itu sudah tidak menyandang sifat ada. Seiring berjalannya waktu dia terus berzikir seperti ini, Bapak Ibu. Itulah hati atau ruhaniyah yang disebut ruhaniyah majdub, ruhaniyah yang edan, ruhaniyah yang gila hanya pada Allahnya. Secara otomatis
apa yang disifatkan tanda-tanda kewalian Allah pada hambanya di dalam surat Yunus 6263 tadi pasti terjadi. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dalam hal apapun, dalam hal apapun. Saya ini mati kapan ya? Udah nggak dipikir. Mati saiki, mati besok, itu sudah tidak ada bedanya. La khaufun, tidak ada rasa gemeter tentang hal itu. Baik wali yang ditutup oleh Allah kewaliannya atau yang dibuka sama. Yang ditutup ini Bapak Ibu tidak akan pernah orang lain tahu, nggak ada orang lain tahu, karena Allah membungkus kewaliannya, ruhaniyahnya ini dengan sifat-sifat secara umum miturut manusia. Bahkan mohon maaf, kadang ditutup dengan perbuatan jelek. Yun sewu, dia perampok, dia penjudi, dia pemabuk, dia penjina. Tahu penjina? Wis nek ngene utek sampean iki pecah gitu. Mosok wali ku jina. Lah ngoten nggih. Suka-suka Allah. Ada yang seperti ini, tapi orang lain tidak akan pernah tahu. Lu memang ada. Tapi sejatinya dia tidak berzina, cuman pandanganmu lah yang mengatakan dia berzina. Wis tambah mumet aku ngaji ambek pean Gus. Pandang aku zina kok cari gak zina. Dalam pandangan sampean mungkin dia tidak sholat, tapi dia sholat. Wis Pak, nek sampean terima makalah ini ning utekmu, tak jamin pedot utekmu, gak nutut. Lah terus bagaimana? Terimalah dengan hikmah dalam hatimu. Oh iya, Gusti Allah mosok si zino, mosok si Gusti Allah mangan, mosok si Gusti Allah iku mang nikah, mosok si Gusti macam-macam. Wis mumet maneh tambahan. Pun Pak, sampai nek si mumet gak usah dipikir nemen-nemen ya. Wis rungokno ae kuping sampean. Kopoken ya babah wis ngoten mawon. Cara Allah menutupi sifat khususnya hambanya yang dikehendaki wali itu berbagai cara. Cuman dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah ini tidak membahas akan ditutupi oleh perbuatan yang jelek, ndak. Tapi dalam makalah ini diterangkan ditutupi oleh sifat-sifat seperti sifat manusiawiyah pada umumnya. Ya kerja ya kerja, nikah ya nikah, apapun, bersosialisasi di tengah masyarakat.
Terus bagaimana cara untuk mengetahui itu? Kalau dia kekasih, gampang. Engko tak tutui bocorane. Tapi ojo dituduhno wong liya lho ya. Gak apa-apa tak tuduhno, tapi ojo tuduhno wong liya. Satu, dengan adanya Allah menutupi kekasihnya dengan sifat-sifat sesuai dengan sifat manusia pada umumnya, maka tolong sekali lagi jangan pernah, wahai murid anakku yang sudah hatinya itu condong terhadap dinut tauhid, punya suudon terhadap orang lain. Motivasinya di situ. Sebab kita tidak tahu kalau itu kekasih Allah. Bon, satu. Yang nomor dua yang disebut sebagai wali kutub, sama ciri-cirinya yang sesuai dengan yang ditutupi. Cuman di situ Allah katakan wadzoharo lan ngetingalake sapa Allah bi'adzomatir rububiyati kelawan sifat agungi kepangeranan. Iki yang beliau tidak bisa memilih. Sebetulnya beliau ini maunya itu golongan pertama, tapi gak bisa memilih karena gelar al-Ghaus kutub itu hanya Allah yang memberikan, bukan dari manusia. Sama dengan aulia itu. Apa sifat keagungan Allah, rahasia yang di dalam hatinya tadi yang Allah tutupi tadi loh, sataro huwa al khususiyatu, sifat rahasia-rahasia Allah di dalam ruhaniyah dia itu Allah buka. Allah buka bentuk Allah buka berupa apa? Rasulullah mendidik umatnya dengan dinul haq. Ini qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran untuk membebaskan ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu. Daqaiqul asrar, lembut-lembuti rahasiane ilmu tentang Allah itu dibuka, diajarkan di tengah umat masyarakat umum dengan maksud supaya hati atau ruhaniyah masyarakat umum dalam kurung umat supaya condong hatinya anik butullaha, condong ke ahad, condong ke esa, baik umat Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Majusi, semuanya umat. Ini ciri daripada wali kutub, dan dia Allah bekali dengan hujah, dalil-dalil yang tidak bisa dibantah, nggak bisa dibantah atas kebenarannya, nggak bisa dibantah. Bantahan dengan dalil apapun nggak bisa. Contoh ya,
tatkala Anda mendekat api, terasa panas enggak? Panas. Karena sifatnya api adalah panas. Akhirnya sifatnya api iku mau dibahas, diomong ning umat, cak, api iku panas. Sebab aku sudah mendekat dan merasakan kalau api itu panas. Sifat daripada api ini, Pak, dijelaskan di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat itu beriman bahwasanya api terasa panas. Dia sebelum mengatakan api itu panas terhadap orang lain, dia sudah bersatu atau menyentuh api, baru bicara. Sebelum dia berbicara tentang daqaiqul asror, lembut-lembuti ilmu kepangeranan, dia mendekat dulu dan bersentuhan, akhirnya terasa. Lah inilah yang beliau wali kutub itu pasti akan menjelaskan di tengah masyarakat. Itulah baginda Rasul dalam masanya. Ini satu masa hanya satu orang. Wali kutub itu mengikuti zaman, masa. Dan wali kutub itu sebagai penyanggah semua aulia Allah yang ditutupi Allah tadi, penyanggah. Sehingga beliau itu mengapa dikatakan sebagai penyanggah? Karena dia, mohon maaf, gak ngomong segudang, gak ada batasnya. Hujah atau dalil, yang dalil itu kebenarannya tidak bisa dibantah, nggak bisa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa maksud dan tujuan beliau membuka rahasia Allah yang miturut makalah lain orang mengatakan nggak boleh rahasia Allah dibuka, nggak boleh. Tapi bagi wali kutub tersebut, ya, tidak apa-apa, karena dia diberikan gelar oleh Allah kewenangan untuk menyampaikannya. Sampai tujuannya itu berhasil. Apa tujuannya? Menjadikan umat ini hatinya sudah tidak lagi buta kepada Allah. Titik ada di situ. Fi idharil ubudiyah, ing dalem nyatane sifat kumawulane dia pada Tuhannya. Artinya apa, Pak? Wali kutub itu di samping memegang hukum syariah juga merealisasikan syariatnya di tengah-tengah, hakikatnya di tengah-tengah syariat. Inilah wali kutub. Dan lebih bahaya ini untuk menjaga kemurnian dalam keesaan pada Tuhannya dibanding dengan yang ditutupi oleh Allah. Tapi dia tidak bisa memilih, nggak bisa memilih. Dan biasanya wali kutub itu umure gak dawa. Ngerti gak dawa? Nggak panjang. Kanjeng Nabi berapa?
Makanya dikatakan hanya satu pada masanya. Tapi ini tidak akan habis. Walaupun dia meninggal, nanti ada penerusnya yang Allah pilih sebagai wali kutub. Wali kutub. Kalau secara ruhaniyah tidak jauh berbeda, tengeri tandane iku waline Allah nggak jauh berbeda. Cuman bagaimana cara Anda untuk mengetahui itu waline Allah? Mudah saja. Sampan pingin ruh wong iku melek, syarate jenengan kudu melek. Bagaimana mungkin kau akan tahu si A itu berbaju kuning lah matamu iku mang merem? Loh, bahasa Indonesia Pak, Bu, bahasa Indonesia. Jadi saya memang banyak kritikan, masukan, kritikan membangun ini. Saya anggap kritikan membangun. Terkait bahasa, saya diharapkan untuk 100% bahasa Indonesia. Saya ya tidak berjanji, cuman saya upayakan 100%. Berhubung saya asli wong Jawa, mesti bahasa Jawa akan muncul. Cuman situ durung muncul Koreane. Ngapunten, nggih ngapunten lewali niki wau kok mboten katut kekesak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sungguh berat di antara beberapa sultan aulia ini untuk menjaga biar gak muncul sifat takabur, riya, hasud. Itu sungguh berat beliau, sungguh berat. Pun kembali kepada mata tadi, artinya apa? Dikatakan aulia, mata hatinya beliau-beliau itu sudah tidak buta lagi dengan sejatinya Allah. Wujudnya Allah sudah tidak buta lagi. Tentang masalah pandangan mata hati terhadap Allah itu ada dua tahap yang harus jenengan lewati. Tahapan pertama ilmu. Jenengan harus paham tentang ilmu tauhid ini yang disebut hidup di dalam cahaya makrifat, yang cahaya makrifat di dalamnya itu ada rasa, di dalam rasa itu ada yang namanya ruh. Ini jenengan harus paham dulu tentang ilmunya. Dan ini beliau Sultan Aulia, tugasnya menyampaikan. Walaupun resikonya dicaci dimaki, walau karihal musyrikun, beliau Rasulullah walaupun resikonya dibenci, dicaci, dihina, bahkan direncanakan untuk dibunuh, tapi tetap dia sampaikan. Dan itu memang lagunya harus dia terima. Lah menyampaikan laksana, menyampaikan sifat aslinya api terhadap orang lain, menyampaikan sifat hakikatnya Allah yang disebut sebagai
daqaiqul asrar. Lembut-lembute rahasiani Allah dibuka kali beliau. Mulai dari la ilaha illallah illa huwa illa anta illa ana, beliau buka, sehingga bagi umat yang masuk dalam kategori kaum khawarij, ahli kitab, terperangah, tahu terperangah, delomong, terkejut, tapi dia nggak bisa bantah. Dengan dasar apapun dia nggak bisa menyalahkan, akhirnya dia salahkan lewat dasar makolahnya sendiri. Contoh, janganlah kau masuk di dalam pelajaran hukum hakikat manakala syariatmu gak teteh. Pandangan mereka yang disebut syariah adalah ilmu-ilmu tentang jasmani, lah gitu toh. Salah besar. Menurut daqaiqul asrar, yang disebut syariah adalah ilmu yang masih sepanjang memahamkan ruhaniyahmu untuk memahami bahwasanya api itu panas, iku lho syariat. Artinya kui mau ketemu Allah kok nggak no ilmu tauhid, ikulah yang disebut asyariatu bila hakikat dolalah, tersesat. Itulah bukan ilmu syariat jasmani, bukan. Ilmu hakikat yang ada kaitannya dengan rohani itu disebut ilmu syariat. Itu syariat, dan itulah yang dimaksud sebetulnya. Tapi berhubung dia tidak pernah menyentuh api, maka daqaiqul asrar dia nggak paham. Akhirnya ngomong ilmu syariat itu maksudnya ya babakan sholati gimana, posoni gimana, zakati ilmu, haji gimana, ilmu fikih gimana, hadis gimana, Qur'ani gimana, dohir iku yang mereka katakan. Padahal bukan itu. Memang benar, awal berangkat Anda khalwat yang benar untuk menuju keesaan Allah, awal jenengan harus dibukakan makrifat ilmu, berarti harus belajar. Makanya Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru setiap tahun diperintahkan Allah untuk membuka mulai dasar tauhid itu untuk panjenengan sebagai pemula atau sebagai apa itu? Ya pemula yang orang-orang Islamnya belum sempurna. Pertama, paham ilmu dulu, setelah itu disusul laku. Lah inilah akhirnya jenengan tutup dengan istiqomah, itulah kekasih Allah nantinya. Manakala dalam hatimu sudah terasa bahwasanya wujud Allah terasa dekat, masuk di dalam zona muraqabah,
Ada dua, yang merasa dan yang dirasa. Setelah itu kedua-duanya hilang. Akhirnya dijawab dalam satu ayat, innani anallah, yaitu pun setempel teko ndukur langit dideleh ning dodo sampean mak tes. Kadang-kadang itu Allah isarohkan ketika jenengan kholwat ada cahaya yang bukan nurullah tapi nur makrifat masuk di dalam dadamu. Tes isaroh, udah langsung menggigillah kau. Artinya menggigil semua apapun yang bersarang di dalam hatimu, rasa susah, gelisah, takut, apapun, saat itu juga langsung hilang. Itulah yang Allah katakan di dalam surat Ibrahim ayat 5, walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadz-zulumati ilan nur. Sungguh betul-betul saya perintahkan ingsun, aku Allah merintahkan terhadap Musa. Musa iki kinayah. Apa maksudnya? Cahaya makrifat. Cahaya makrifat. Bi ayatina, dengan membawa beberapa wahyu, dalil-dalil yang tidak bisa dibantah. Apa kefahaman hatimu di dalam setiap ayat, baik yang tertulis ataupun tercipta, dengan ayat yang tersirat. Tersirat inilah Pak yang kusebut daqaiqul asror. Ini lembut-lembute rahasiane ilmu tentang Allah, yang itu tujuannya an akhrij qaumaka, untuk mengeluarkan ruhaniyahmu, ruhaniyah yang tadinya minadz-zulumat, gelap terhadap Allah, ilan nur, padang terhadap Allah. Makanya stempel itu kadang-kadang Allah isarohkan lewat cahaya yang menatap di dalam dadamu. Saat itu juga apa yang ada di dalam hatimu, gelisah disebabkan bla bla bla, susah bla bla bla, khawatir bla 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 bla, ketakutan bla 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 bla, saat itu juga langsung hilang. Tapi jikalau enggak, itu namanya nurullah, berarti dodomu ditabrak rondo kempling, mau nyer sampean taban. Iku nurullah iku. Kalau yang menabrak itu adalah nur makrifat, maka segala kegelapan hatimu akan hilang. Tapi podo-podo cahayane nure iku kok rasa yang ku maksud tadi gak hilang. Mohon maaf, itu bukan nur makrifat tapi nurullah. Tergantung nurullah berupa apa. Kadang berupa rondo kempling. Yes. Mohon maaf, kalau betul-betul
itu nur makrifat, maka walaupun nanti suatu saat jenengan ditabrak nurullah, wis wujude nurullah apa wae, tidak akan menjadikan hati jenengan gelap. Boleh secara fisik merengut, tahu merengut ya, bahasa Indonesia merengut itu apa? Cemberut, tapi hatimu tertawa. Tertawa. Boleh lesan marah-marah jasadmu, tapi rohaniyahmu itu guya guyu, senyum-senyum, ngaten. Udah, inilah Pak. Terus sekarang saya masukkan pengembangan makalah ini dengan pertanyaan, apa maksud dan tujuan Allah menutupi, dan apa maksud tujuan Allah membuka rahasia tentang ilmu Allah terhadap wali kutub. Apa maksud dan tujuannya? Sederhana, sederhana sekali. Pertama, terhadap wali yang ditutup, supaya beliau-beliau itu dengan mudah menjaga kefitrawan ruhaniyahnya. Sebab kalau tidak diketahui orang, dia bebas Pak, bebas, nggak akan dipuja, nggak akan diunggul-unggulke. Beda sing gak wali ngaku-ngaku beda, tendensi muncul, aku adalah dzurriyyah Rasul, di dalam dadaku, tubuhku telah mengalir air peceren darah Rasul. Lah wis ada tendensi Pak, nguniku ada tendensi. Jadi masyarakat pribumi harus tegas, harus peka. Jangan kau mau dijadikan dibudak oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan dzurriyyah. Sebetulnya dzurriyyah Rasul nggak ada yang ngaku-ngaku, nggak ada. Walaupun nggak ngaku loh, kok pada akhirnya ketahuan sendiri. Contoh yang namanya Mangga Gadung, gak usah ngomong aku ini gadung cok. Gak usah ngomong ngaku-ngaku aku pelem gak usah ngomong. Jenengan nang pasar didelok cirine pelem gadung, oh iya gadung. Pelem gadung gak pernah ngaku-ngaku Pak, tapi dengan sendirinya nanti dia akan konangan. Pada saat mana? Saat dimakan. Saat sudah kau makan, kau rasakan, oh ini pelem gadung, ngono kok. Yang jual ngomong mana lagi. Nggak bisa itu. Kalau sudah jenengan makan, itu sudah nggak bisa ditutup-tutupi, sudah konangan, sudah itu pelem gadung. Nggak ada pelem gadung sing bengok ini, nggak ada. Artinya dzurriyyah Rasul itu nggak pernah ngaku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dilihat sifatnya aja. Sama enggak ciri sifat pelem gadung dengan yang sebelumnya itu, yang membuahkan itu, yo gadung pohonnya itu. Kalau memang betul-betul itu dia kantil di pohon gadung, yo pastilah Pak rasanya sesuai dengan julukannya adalah pelem gadung.
gak usah repot-repot jenengan. Sampean yang sudah hatinya terdidik dengan tauhid, nggak ada yang harus sampean puja dan puji, sekalipun duriyahnya nggak boleh. Biar mereka mengatakan wajib. Banyak ulama mengatakan wajib memuja memuji terhadap dzurriyyah nasab. Bagi saya no. Karena ajaran tauhid malakum dzarraw wala naf'an, ruhaniyahmu itu nggak boleh memuja memuji bahkan menyembah terhadap makhluk, itu nggak boleh, nggak boleh. Ruhaniyahmu tetap pada Allah nyatane, yaitu wujudnya. Jasmaniyahmu silakan, nggak tak larang. Memangnya itu urusan dunia, habluminan nas boleh jasmaniyahmu, tapi ruhaniyahmu jangan ketarik. Paham maksud saya ya? Monggo. Tapi biasa nih Pak, umumnya siapapun Anda, jikalau tidak mengerti tentang daqaiqul asrar, rahasianya ilmu Allah di dalam agama yang bertauhid, pasti keseret ruhaniyahmu. Imannya sesuai dengan jasad, karena akal diwuruin nafsu ngomong kal ngomong nanggone roh ya, supaya beriman pada makhluk itu. Dan itu sejarah yang tidak bisa kau tutupi Pak. Kita sebetulnya mantan penjahat, mantan pendolim terhadap Allah dengan bentuk innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla, mengadakan selain Allah di dalam hati kita yang kita imani. Bahasa Quran bittikhadikumul ijla, menjadikan anak sapi sebagai penyembahan. Nah, wis iku padahal sanepan, yaitu selain Allah itu yang kita imani. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya ciri daripada para kekasih Allah itu, dia selalu berpegang teguh dengan ketakwaannya. Apa takwanya itu? Pertama, ittaqullaha haqqa tuqatihi. Takwanya itu tidak hanya secara jasmani, tetapi juga rohani. Takwa secara jasmani, tinggalkan larangan jasad ini dan jalankan perintah. Ruhani, tinggalkan larangan apa? Dilarang ruhaniyah kita itu memuja, memuji, bahkan menyembah terhadap selain ahad. Dilarang, gak boleh. Ini perkara yang dilarang, maka mereka tinggalkan itu. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang tinggalkan ini, maka wa yu'min billah, dia pasti akan bertemu Allah. Imannya hanya pada Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, bukan sifat, bukan zat, bukan. Itulah yang tidak bisa kau sebut. Ama yang diperintahkan secara ruhaniyah takwa, kalau tadi meninggalkan larangan, yang dilarang kita untuk beriman kepada selainnya, yang diperintahkan kita hanya beriman padanya, itulah menjalankan perintah. Apa sih perintahnya? Illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul. Agama yang lurus, yang tegak adalah agama di mana
hatimu itu hanya menghadap, memuja, memuji, menyembah pada Esa. Itulah dinul qayyim. Lah, untuk prakteknya menyembah, wa ma umiru, dan tidak diperintah kamu sekalian illa liya'budullaha, hanya menyembah pada Allah. Untuk mempraktekkan menyembah ini ada dua thariqah yang para semua utusan Allah lakukan. Jadi kalau jenengan bertanya apa thariqahnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dijawab Allah memberikan dua nama kelompok thariqah yang muktabaroh ilallah, mboten muktabaroh ilan nabi, muktabaroh ilallah, sambung langsung pada Allah. Mana? Yaitu yang kusebut ibadatul mahduf wa ghairu mahduf, murni dan tidak. Melihat ayatnya illa liya'budullaha, kecuali kau diperintahkan untuk menyembah. Wadzalika dinul qayyimah, apabila betul-betul ruhaniyahmu condong terhadap ahad, maka itulah agama qayyim, agama yang jejak, agama yang lurus. Wa qala aidan fa'budu hadza siratum mustaqim. Ketika fa'budu, hatimu menghadap sang yang esa ini yang disebut kosong inilah, maka siratum mustaqim, hadza utawi menyembah terhadap hatimu terhadap yang esa iku siratun, jalan mustaqimun kang jejeg. Dikira nggak ada resiko nih, entah lah. Tapi biarlah, bagi Anda yang belum bisa menerima, saran saya, jangan kau buang keterangan ini, simpanlah di dalam almari dulu, sebab suatu saat nanti kau akan butuh dengan keterangan ini. Nanti kalau kau sadar, maka Anda akan membutuhkan keterangan ini. Ini sebagai awal pembuka kesadaran hati Anda bahwasanya kita selama ini zalim pada Allah dengan bentuk ngaku. Hal itu akan terjadi pada siapapun Anda manakala Allah sudah terasa dekat dalam pandangan hatimu. Terasa dekat, tidak jauh duting-duting dukur sebelumnya itu. Allah ya Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mengetahui si A, si B, si C itu waline Allah yang Allah tutupi, matamu meleo dhisik, mata hatimu meleo dulu ya, meleo dulu ya. Bahasa Indonesia meleo apa? Bukalah matamu, mata hatimu terlebih dahulu. Cara membuka mata hatimu terlebih dulu, belajarlah terus menerus fastaqamu faktulu anfusakum. Asalah terus cara menghilangkan rasa keakuan makhluk dalam hatimu, hilangkan. Idfin, pendemen sing jero wujudaka ing eksistensi Anda, kewujudan Anda sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu. Mohon maaf, adzikra inilah yang disebut dzikir.
Dipendam di mana? Fi ardil khumul, di dalam bumi yang sunyi. Iki nggak ada yang paham orang-orang syariat bumi khumul itu apa ya? Padahal iki ya bumi kefanaan, Pak. Artinya tiadakanlah rasa iman yang tadinya kau merasa dirimu ada, merasa dirimu keakuan hamba yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, hilangkan. Maka dengan begitu, dengan sendirinya akan muncul rasa keakuane Allah urip itu dalam dirimu. Ini cara untuk membuka mata kemarin sudah saya praktekkan, tak ajari. Udah nggak bisa berdiri dengan duduk, gak bisa duduk dengan berbaring. Dah terpejam mata Anda. Hilangkan apa pengaruh duniawiyah dalam akalmu. Lepas. Bisa nih lepas, hatimu harus selalu senantiasa membuang diri lewat dzikir sirul asror. Udah, kalau itu sudah lepas, ikuti, nanti akan terjadi maknyut. Dirimu itu masuk dalam satu alam yang bebas, entah gelap entah terang, wis gak usah dipikir. Tatkala proses keakuan diri sebagai makhluk itu dihilangkan Allah, Anda akan tidak teringat perkara urusan dunia, sekalipun istrimu cantik, suamimu gagah, anakmu baik, duniamu mewah, tidak akan bisa masuk karena kau kena arus perjalanan ini. Udah, sampailah nanti di mana rasa keakuan diri hangus, maka di situ dalam hatimu hanya terjadi aku Allah. Inilah saat-saat di mana rohania itu disebut sebagai majnun atau majedub. Udah, nggak apa-apa. Urusan gendeng sak dohiri yus kapakno, wis gak usah sampean pikir. Terus nek gak sampean cemplungi dengan tekad pasrah diri pada Allah, kapan kalau tidak sekarang? Aku takok, umurmu kali Didik? Loh, Didik? Iya, tapi relatif. Didik iku pirang tahun, nggak ngoten dah. Pokoknya Didik. Saya mengatakan sedikit, itu hitungan masa. Satu hari masa akhirat dibanding dengan masa di dunia bertemu 50.000 tahun masa dunia. Padahal umumnya kita manusia umurnya 100, 200, nggak ada yang 1000 dah. 200 paling kari buntutit toh. Melaku digotong klip motone tok ngono. La yamutu wala yahya, gak mati gak urip. Ngoten niku anak putune bingung, Pak. Kemarin 2 hari yang lalu, mbah kula Gus gak mati gak urip, sakno lho. Talokno, akmu kepengin mbahmu bongko toh? Anggapane iku dek iku mang sakno nek mati ndang mati lah, ngoten toh. Asli nih Pak, jenengan nambah aku ngenteni warisan. Jarang sekali ada anak yang berbicara ketika saat orang tuanya meninggal itu tanya berapa hutangnya bapak. Yang banyak adalah berapa harta tinggalannya yang ditinggalkan kebanyakan gitu, Pak. Sebab apa? Buru-buru untuk mewarisi.
Kita sebagai anak kebanyakan seperti itu, tidak rame bahas berapa hutangnya bapak, tapi berapa harta warisan yang ditinggalkan bapak. Tapi nek santri Jaya Baru ndak pak, ndak. Nah, iku lak ngakumu dhewe to. Nah, sebab para kekasih Allah itu sudah tidak condong hatinya, rohaniyahnya itu terhadap selain Allah. Sekalipun secara jasmaniah dia tiap saat dan waktu bergelut dengan perkara-perkara dunia. Ada omongan ngeten Pak, mungkin jenengan dengar. Ini saya klarifikasi ya kebenarannya. Orang kalau sudah belajar tasawuf, belajar hakikat, yo gak oleh doyan urusan dunya. Katanya wis belajar hakikat makrifat, lah kok sih nyambut gawe, gitu. Hartanya tambah mewah. Pak nyun sewu, kalau ada orang bilang seperti itu, anggap saja ngajinya nggak lulus. Waktu diterangkan gurunya mantuk tapi nggak kembali. Nggih mantuk tapi mantuk terakhir nggak kembali. Iku namanya ngantuk ketiduran. Ngini loh Pak. Bukan semua hamba yang Allah kehendaki sebagai kekasihnya ketika diproses Allah di jalur ilmu, mendengarkan keterangan-keterangan lembut halus-halusnya rahasia ilmu Allah, itu dia harus secara fisik tinggalkan dunia, tidak secara fisik, enggak. Tapi secara ruhaniyah iya. Anjuran di dalam hukum ilmu tersebut supaya yakfur bitauhid, meninggalkan kesenangan dunia. Kalau ruhaniyah memang iya, kalau jasmaniyah tidak. Lah itu akan diteruskan lewat pembuktian yang disebut khalwat. Lah ketika khalwat itu secara ruhaniyah saja yang harus tinggalkan. Tadi kan secara ilmu dapatnya faham, setelah faham dilakukan, dipraktekkan berbentuk khalwat. Ketika khalwat terjadi pembuktian, maka betul harus tinggalkan sungguh-sungguh ruhaniyah ini terhadap selain Allah. Sekalipun jasmaniyah itu berinteraksi bahkan lebih mewah dunianya. Karena apa? Karena Allah itu tidak hanya di tempat sepi, tapi juga Allah di tempat keramaian. Allah itu tidak hanya di masjid, tapi juga di tengah pasar. Inilah Abu Hasan As-Sadili, inilah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Inilah Rasulullah atau para utusan Allah yang disebut sebagai wali kutub niki semuanya. Makanya jikalau ada yang berpandangan kalau sudah ngaji hakikat makrifat kok si nyambut gawe, kok si gembul dengan anak istri harta benda, nggak boleh itu lah. Makalah seperti ini anggepen wong iku ngajine ngantuk pun ngaten lho Pak. Tapi memang ada Pak, sebagian di antara waline Allah itu secara tidak hanya secara rohaniyah, secara fisik pun tinggalkan semuanya. Ada memangnya.
anak, istri, pekerjaan, urusan-urusan dunia dia tinggalkan, masyarakat dia tinggalkan, dia sendiri, entah itu di sungai, entah itu di gua, entah itu di pinggir laut, pantai, pokoknya nggak mau bergaul dengan orang lain. Ada memang yang seperti ini. Pun Bapak Ibu, kembali kepada materi, cara kekasih Allah, cara Allah untuk menutupi sifat kewalian hambanya atau kekasih Allah itu dengan cara dinyatakan sifat-sifat manusiawiyah pada umumnya. Bergaul dengan kita, beliau-beliau itu kerja ya kerja, macam-macam semuanya dijalankan. Tapi kalau Sultan Aulia, kekasih Allah yang disebut wali kutub, itu nggak bisa Pak. Allah buka memang, yang buka Allah, bukan dia. Dia nggak mampu untuk membuka daqaiqul asrar, nggak bisa. Allahnya yang membuka. Sehingga tujuan dibukanya itu, visi dan misinya memberikan peringatan, menyadarkan, mengingatkan umat manusia supaya dia tinggalkan amaliyah-amaliyah yang tidak berorientasi dengan menyembah kepada ahad. Umpama Islam, nek mlebu masjid betul-betul ketemu Gusti Allah. Sing Nasrani ketika mlebu gereja betul-betul ketemu Allah. Sing Buddha mlebu wihara biar ketemu betul-betul sama Sang Yang Widi Wujude, Tuhane itu terserah. Air saya katakan di Indonesia namanya air. Kita bawa ke Amerika, namanya bukan air lagi, water. Ya. Kita tarik ke Arab, beda maneh, air nggak ada namanya, water yang nggak ada, ya toh, nyun sewu, akhirnya jadi beda nama tapi ahad. Silahkan nama Tuhanmu Allah, monggo. Allah monggo, Sang Yang Widi monggo, tapi ahad itulah dasar nyun sewu undang-undang Indonesia, ketuhanan yang maha esa. Nek wis atimu bertauhid ning Indonesia enggak apa-apa, silahkan. Kalau tidak bertauhid metuwo teko Indonesia. Wong negaramu dudu Indonesia, wong kuwi nang Indonesia malah membikin perpecah belahan umat. Itu akan menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah. Nyun sewu, ternyata sudah lama Indonesia dirongrong oleh negara lain yang mengatasnamakan bla 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 bla, mengatasnamakan agama lah dan lain sebagainya, biar konflik antara bangsa. Negara Indonesia banyak bangsa, suku, banyak agama, didu, biar seperti Timur Tengah diadu. Sebetulnya sudah lama ini yang mengatasnamakan agama. Waduh, kok umpama aku presiden langsung menikah ono suarane dengan caraku sendiri. Gampang Mbak, tak karungi lah.
untung sampean gak ditadekno presiden. Pun. Bapak Ibu hadirin, yang terpenting kita bagaimana memikirkan rohaniah kita sendiri dulu. Bagaimana yang masih buta menjadi gak buta, tadi sudah saya katakan sistem dan cara sudah saya katakan. Lakukanlah itu setiap saat dan waktu sesuai dengan kemampuan di dalam hatimu. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait masalah materi malam hari ini dan atau hal-hal yang lain yang butuh pensohean, kami persilakan.